saja menikah dan di pojok sana sudah siap Panji dan ular putihnya yaitu Pai Suchen ya namanya ya. Bukan ya? Bukan. Dia Sunda namanya Siti. Oh Siti. Oke nanti ya aku kesana ya Panji. Tapi ini terakhir buat Ayu dulu. Ayu sempat bilang bahwa benar kamu pernah berpikir bahwa kayaknya aku diciptakan tidak untuk menikah. Iya, pernah. Pernah Berpikir begitu. Terus sebelum habis gitu? kenal Mas Yana. Sebelum ketemu Mas Yana. Iya, sebelum. Jadi ketika Mas Yana ngelamar kamu, apa yang ada di benak kamu? Rasa senang dan gak nyangka itu pasti ada gitu. Mungkin di balik semua suka duka yang aku jalanin, sepertinya Tuhan menyediakan prosesnya seperti ini dan kamu akan bahagia pada akhirnya. Oh, jadi itu pesannya ya. Iya. Apapun prosesnya kita disiapkan untuk hal yang baik gitu Iya, dari benar. Tuhan gitu Iya. ya. Nah, ini kan kalian pemain game online ya. Iya. Jadi pernikahan kalian diisi dengan saling main game. Iya. Membantu menaikkan level atau gimana? Bareng-bareng. Iya, dibantu. dibantu. Terus katanya Mas Yana ini biasanya kalau main sama Ayu tuh suka suruh jadi radionya. Iya, Suruh iya. nyanyi terus. Iya. Ini pas nikah juga gitu. Iya, sama. Iya, Sama lagu yang paling suka kalau Ayu nyanyi lagu apa? bagaikan langit tadi. Oh, ya kalau pertama kali ketemu nyanyi Iya, itu. terus kamu- Bagaikan langit Iya. di sore hari. Iya. Terus kenapa sih kamu nyanyi lagu itu buat Mas Yana? Kayaknya asik aja gitu. Pasti dia bakal suka. Orang bakal suka. Oke Yana dan juga Ayu, selamat sekali lagi atas pernikahannya. Bahagia selalu ya. Terus menjadi inspirasi menebar kebaikan buat orang lain di luar sana. Terus main TikToknya Iya. ya, walaupun ada komen negatif, Iya, mereka iya. nggak kenal kamu ya. Iya. Tapi bahagia selalu. Amin. Oke, kita menuju ke bidang tamu kita selanjutnya ini selalu berbahagia bersama ulernya. Kita lihat dulu profilnya Panji Petualang berikut ini. Muhammad Panji atau Panji Petualang, penakluk binatang buas berusia 28 tahun yang dikenal sejak membawakan acara Panji Sang Penakluk tahun 2007 ini menjadi konten creator tentang hewan dan peliharaan nomor 1 di Indonesia dan keempat di dunia dengan subscribers mencapai lebih dari 8,2 juta. Pria yang menikah dengan Nenty Estefani tahun 2007 dan dikaruniai 2 anak yang juga pecinta reptil ini mulai berinteraksi dengan ular sejak usia 2 tahun ketika ia menemani sang mama mencuci pakaian lalu menemukan ular tanpa ekor yang disinyalir mamanya sebagai ular siluman ketika mereka pindah ke Kalimantan Tengah. Pria yang memelihara ratusan ular di rumahnya ini pernah diisukan meninggal dunia karena diserang komodo tahun 2008 hingga hilang selama 5 tahun lantaran sibuk bisnis konveksi. Seperti apa sosok Panji sebagai ayah dan suami dalam keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, bersama Panji. Akhirnya kamu main kesini ya Panji ya? Ini iya nggak sih teh aku duduk teteh diri. Emang begitu, emang di sini begitu. Kamu duduk di kursi ini. Kenapa kursinya ini enak banget? Tidak harusnya di Tapi kursi yang memang nggak enak ya kan? Harusnya, aku harusnya di kayu, harusnya gitu. kursi panas nggak enak. Kursi yang melorot-melorot itu harusnya ya. Wow. Tapi apapun kursinya tetap Panji dan ularnya. Saya berduduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Panji, fitnah atau fakta? Kamu itu bisa menaklukkan ular bahkan dari kecil udah main sama ular dimanapun itu berada ya. Dan sering digigit tapi ya kamu sehat-sehat aja gitu. Itu sebenarnya itu semua berawal dari sebuah kekuatan mistis. Dimana saat 2 tahun kamu pernah menangkap ular yang disebut sebagai siluman ular. Tapi bukan ini ya, siluman ular putih ya. Dan bahkan pada saat ibu kamu hamil 2 bulan, itu mengaku sempat didatangi oleh Dewi Ular. Wow. Ada lagunya ya. Najim teh. Gitu kan sih Panji? Enggak lah, fitnah teh ah. Fitnah? Aku tuh emang dari kecil emang suka ular dan memang nggak ada terobsesi dengan siapapun. Enggak ada. Terus aku juga nggak ada yang nyuruh untuk mainin ular waktu kecil. Mengingat di masa itu juga kayaknya itu keanehan ya. Emang di masa ini Dan juga. masa ini juga sama teh. Tapi ini sampai sekarang nggak pernah mau deket gue soalnya kalau ada ular. takut. Ya sebenarnya itu mah kayak apa ya teh. Jadi intinya ya mungkin ya aku sih anggap berkah aja lah. Iya. Toh Kamu sekarang dilahirkan juga, untuk membuat orang lebih kenal tentang ya. ular. Cuma kalau itu ada hubungan sama mistis, sama jin gaib apa segala nggak ada. Nggak ada. Mungkin kamu udah kebal aja kali ya. Enggak juga, Panji beruntung. Kalau kebal mah tuh aku udah gigitin ular tiap hari. Diberi keselamatan. Ya. Oke, baik. Lanjut, Panji, fitnah atau fakta? Kamu memilih istri kamu Nenty Estefani Woi, Nenty Putri. Salah, siapa Baru ini? Salah nama orang. orang. Astaga, salah orang. Nenty Putri itu adalah karena dia juga suka binatang reptil. Dan bahkan karena dia suka, wah cocok nih ya, kamu juga sampai rela menikah di usia yang muda belia. Fitnah atau fakta?
Sama Nenti itu aku kenal emang karena bapaknya Nenti sama bapakku kan emang dekat Oh, dari dulu. Dari terus? kecil aku udah kenal dia sebenarnya. Oh, dari teman kecil ini. Bukan teman juga sih, anak-anaknya teman bapak. Oh, oke. Nah, Oh. cuma kalau dia dulu awalnya takut ular, takut banget. Terus? Cuma karena emang kita sering ketemu kan, sebenarnya dijodohin kayak gitu. Cuma posisinya kita terima dengan ikhlas. Karena yang satunya bogoh, mau satu bogoh ya udah nikah. Oh, mulus gitu aja kan. dua-duanya santai gitu. Iya. Jadi, tapi bener kamu nikahnya di umur muda gitu? Iya, nikah muda karena prinsip Pak Jima ya daripada kita jadi nggak bener kan, mendingan ya udah kalau misalkan udah saling komitmen kenapa enggak? Sampai sekarang kan awet. Iya, insya Allah ya. Iya kan? Alhamdulillah. Terus habis itu gimana cara? Tadinya dia nggak suka ular, terus kamu apain sampai dia suka ular? Dibujuk, dirayu atau teh dah. Wanita mah harus dibujuk. Gimana cara ngebujuknya? Aduh, aku Wah, atur rahasia nanti banyak yang tahu jadi pada punya sosok wanita baik kayak nanti. Oh gitu. Jadi tapi benar sekarang dia tuh sama ular juga mesra banget ya, nggak cuma sama kamu aja dia mesranya. Iya, karena kan dia ngehargain apa yang disukai sama pasangannya teh. Makanya kalau misalkan emang pasangan kalian itu kalian pengen tes, ya misalkan kalian suka ular, kasih ular dulu. Mau nggak pegang ular? Kalau nggak mau Mas berarti nggak suka ular kan sama ya? kalian tuh. Ini bukan yang baru ini juga. Nggak gitu lah, kayak gitu. Tapi benar waktu kamu nikah itu bersama dengan waktu kamu diisukan menghilang. Ya, jadi aku nikah umur 21. Istriku nikah umur 19-an. Jadi ya mikirku sih sekarang kan anakku udah mulai gede tuh. Nah, ketika aku udah tua nanti, anak aku udah nggak aku urus lagi. Ya aku tinggal free aja gitu, me time-nya enak. Oh, Daripada udah tua, anak masih kecil kan repot. Iya. Betul. Jadi agak seumuran gitu. Tapi benar ya dulu kamu pernah diisukan apa sih? Diisukan Meninggal. iya gitu. Wah, Pak Jima digosipin mulu sampai sekarang ya, Teh. Kamu artis berarti digosipin ya? Iya, bener. Itu apa sih ceritanya Panji? Persaingan usaha ya? Aku nggak tahu sih ya. Jadi dulu teh tiba-tiba dia teh di kaskus gitu kan. Ada yang nulis bahwa Panji teh meninggal, tapi yang nulisnya bilang itu teh saya lihat dari mimpi. Oh, Ya kan minim budaya membaca gini kan di Indonesia teh. Jadi soalnya Panji Mimpinya meninggal nggak gitu kan. dibaca. Oh. Padahal Panji sehat teh. padahal itu artinya Panji menikah itu waktu ya? Nikah, saya tuh jadi pengen tahu kalau misalkan saya nggak main ular, saya nggak jadi orang, ada yang masih mau kenal nggak? Ternyata masih banyak. Alhamdulillah. Banyak. Oke, baiklah. Sekarang kita mau yang berikutnya. Panji, fitnah atau fakta? Ya. Kalau kamu sama anak-anak itu tadi sebenarnya kamu justru protektif, ngelarang mereka untuk terjun Sangat. langsung ke sawah. Kenapa sih? Kalau kamu mah Karena gini teh, bedanya Aufa atau putri anakku, mereka itu datang dari keluarga yang suka ular. Panji tidak. Mereka juga datang dari lingkungan sama teman-teman bapak emaknya yang suka ular. Panji enggak. Nah, berarti Aufa bisa terobsesi karena bapak emaknya, Iya. bukan karena Diri sendiri. Oh. Itu yang aku jaga. Dia harus tahu dulu, dia harus ngerti dulu, aku ajarin dulu, baru boleh ke sawah. Oh gitu ya. Ada Gitu. tayangannya ya, coba lihat nih. Anak kamu yang Alfa nangis disuruh pulang. Nggak boleh main di sawah nangkepin ular. Oh, iya. Dimakan alien, Cia. Pekwe. Dikasih tahu berapa kali jangan main ke sawah. Biar dibilangin ke papa di video sama mama. Siapa nakal? Pulang. Bilangin ke papa, Dede nakal mainnya di sawah terus. Kayak gitu teh, kan rumah kalian masih di kampung. Jadi ya dari rumah ke sawah tuh deket banget. Dia tuh kalau sore itu sama temennya main sampai jauh banget masalahnya. Kita iya. khawatir. Makanya disuruh pulang nangis karena Iya. kayak disuruh berhenti main gitu ya. Terakhir Vita atau fakta Panji? Pas waktu kamu rame diberitakan kamu meninggal karena dimakan komodo. Iya. Dan kamu menghilang, bener kamu juga ngilang 5 tahun. Kamu itu sebenarnya menghilang karena stres dan capek aja syuting terus sama binatang dan memilih untuk bisnis konveksi waktu itu. Iya, makanya sekarang kan ada nih produk konveksinya punya aku sendiri. Iya. Bukan endorse ya, sorry. Brand sendiri. Thank you, Tar TV. Oh, jadi bener waktu di sini? Iya, teh. Lagi sepi syuting atau lagi bosan syuting? Enggak, emang capek. Aku lagi pengen break, karena kan waktu itu juga sama stripping gitu programku kan. Akhirnya ya aku putusin buat, udah dulu deh, aku mau ngurus dulu keluarga, pengen tahu jadi bapak yang baik gimana gitu teh. Nggak tahu usaha teh susah gini, nggak jadi artis mah. Kalau jadi artis mau bantu usaha lebih Membantu lancar. sih, Teh, betul. Oke, sekarang kita tanya Panji. Ini ada beberapa pertanyaan mitos-mitos yang kita bertanya ya. Ini pertanyaan yang pertama nih, ada artikelnya di bunyinya. Ini menurut Panji gimana sih keterangannya? Ya, artikel yang pertama coba kita tunjukin. Mana tuh? Kalau nggak aku lihat di handphone aku. Ada nggak sih? Mana nih?
Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, aduh mohon maaf ya, ini karena pakai masker, dia nggak mengenali wajah aku ya kan. Aduh mana sih? Nih ada yang bilang ada yang tewas dipatuk kobra peliharaannya, Iya. tapi keluarga sebut itu mati suri. Itu sebenarnya ada apa sih? Nah, ya. Ini tuh teh jadi kepercayaan orang Indonesia akan mengobati gigitan ular itu banyak sekali metodenya. Ada yang katanya harus gigitin lagi bahkan si mayatnya sama si Gigitin ular. Jadi ada yang masih percaya bahwa kalau digigit ular dan itu baru meninggal, itu masih bisa hidup dengan metode dan ritual-ritual yang mereka tahu. Cuma ya maksudku itu kembali lagi ke setiap kearifan lokal yang ada di daerah mana Beda-beda gitu kan. ya. Kalau aku sendiri sih meyakini metode medis sebetulnya karena di satu hal untuk awam ya teh itu juga pilihan yang tepat dan secara universalnya sudah bisa Udah ada dipertanggungjawabkan buktinya, secara kayak ilmiah gitu. ada. Tapi ya di satu sisi aku juga menganut metode tradisional masalahnya Apa gitu. kamu menganut tradisional Aku seperti punya itu? metodeku sendiri. Jadi ketika emang aku digigit ular ya yang ngobatin Panji ya Panji sendiri dengan caraku sendiri gitu. Yaitu? Jadi tapi belum tentu bisa diaplikasikan Di orang lain. untuk orang lain. Pakai apa? Pakai herbal atau Pakai jampe-jampe teh. Hah? Iya pakai jampe-jampe dan herbal gitu. Oh, ada. Iya kan dukun kan. Cuma kan bisnis mah jangan diedukasi ya teteh. Itu mah nggak boleh. Maksudnya mungkin buat membuat kamu semakin yakin Iya, gitu ya. iya. Mungkin Doa, ada Teh. doanya. Doanya ada Tuhan herbal. ke Allah kok. Ah, Maksudnya tetap. kita tetap berdoa ke Allah, sisanya ya kita pakai metode tradisional yang Panji tahu dari kecil Ya, gitu. baiklah. Ini ada lagi. Tak kuat mendengar musik, ular ini kebergok sedang joget. Emang benar, ular tuh kalau dengar musik joget. Coba mainkan musiknya. Tererere, nggak ada ya? tuh joget nggak? Tuh ularnya di badan Enggak Panji. teh, jadi ular itu sebetulnya adalah salah satu satwa yang tidak memiliki lubang telinga. Tapi mungkin dia bisa mendengar dengan apa ya getaran seperti itu. Cuma kalau untuk mendengar musik dan dia joget, aku rasa dia nggak bisa dengar sama sekali musiknya teh. Jadi adapun dia gerak itu karena dia birahi, emang masa kawin, atau ular ini memang sedang menganalisa sesuatu yang ada di depannya dengan lidahnya teh. Gimana sih gerakan ular kalau lagi itu? Joget. Ya. Aku sih belum tahu ya. Jadi kadang kan Gitu goyang kiri kanan ular ini gitu. kan punya lidah nih. Iya, Tuh. melet-melet gitu. Melet ini tuh sebenarnya dia tuh nyium. Jadi nyium apa? nyium udara, Sekitar, nyium bau. oh. Nah, dari mencium inilah dia tahu ini manusia bukan, ini hewan atau bukan dan ini pohon atau bukan. Kok dia bisa mencium orang yang baik sama orang yang nggak baik? Bisa teh. Oh gitu. Bisa banget. Soalnya kan ular udah mafianya mafia ya kan. Jangan kayak ular ya. Kamu mafia. Makanya pasti Jangan kayak tahu ular, dah. jangan kayak buaya juga. Oke baik. Yang berikut, mitos ada ular weling dan jenis lainnya. Ya. Mitos ular weling. Tabur garam sembuh digigit kedua kali. Oke. Nah selain berikut ini nanti Ya. jawabnya ya. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana, tetap di Rumpin.